Terima kasih Anda masih bersama saya Yasmin Antania. Dan saya Beri Malatinaya di iNews Pagi. Pemirsa, pihak DPRD Jambi membenarkan peristiwa kecelakaan yang melibatkan putra dari salah seorang staf rumah tangga DPRD. Selain itu, mobil tersebut dikendarai oleh pelajar dan digunakan untuk berbuat asusila. DPRD Jambi bereaksi atas kasus kecelakaan mobil yang melibatkan putra dari salah seorang staf rumah tangganya. Pihak DPRD mengakui mobil sedan dikendarai oleh anak dari salah seorang staf bagian umum yang masih pelajar. Selain itu, DPRD menyatakan bahwa kendaraan tersebut dipakai tanpa izin dan selanjutnya digunakan pengendara bersama rekan wanitanya sesama pelajar untuk berbuat asusila. Kejadian itu berawal dari lokasi XMTQ. Ya kita nggak tahu ya dia macam mana sampai dia kejadian itu diburu, mungkin terjebak ya oleh masyarakat, diburu oleh masyarakat. Gerbek maksudnya? Ya mungkin di mobil itu beliau melarikan diri dengan kecepatan tinggi, makanya mungkin nggak sempat pakai ini itu lagi. Berarti ada dugaan mesum di dalam mobil? Bisa jadi, tapi sudah mesum atau enggaknya kita tidak tahu. Mungkin memang berdua lagi. Sebuah mobil dinas DPRD Provinsi Jambi terlibat kecelakaan tunggal di ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kota Jambi pada Kamis malam. Pada saat kejadian, mobil dinas tersebut dikemudikan oleh seorang pelajar bersama penumpang lain yang ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Ya dari bandara memang katanya sudah nomor pohon. 3 orang lah. 3 orang. 2 cewek, 1 cowok itu gimana? 1 cewek, 2 cowok, 1 supir yang laki-laki, 1 di belakang. Informasinya memang dari arah sana sudah dikejar orang. Informasi kondisi si cewek itu juga tanpa busana di bawah gue. Dia telanjang bulat. Bahkan selendang aku mau dipinjam untuk nutupin. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani petugas Satlantas Polresta Jambi. Pengemudi dan penumpang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Seorang anggota Provos menjadi korban penyerobotan lahan oleh sebuah perumahan. Ironisnya, saat melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya, dirinya malah dimintai uang sebesar 100 juta rupiah oleh oknum penyidik. Amin. Media yang baik nih, baik hatinya. Seorang anggota Provos bernama Bribka Madi tiba-tiba mendadak ramai dibicarakan. Polisi yang sehari-hari bekerja di wilayah hukum Polres Jakarta Timur itu mengaku menjadi korban pemerasan. Ironisnya, Bribka Madi diperas oleh rekan profesinya ketika dirinya mau melapor terkait permasalahan penyerobotan tanah orang tuanya di Polda Metro Jaya. Begitu kecewanya, bahkan dirinya hendak mengundurkan diri dengan mengajukan pensiun dini. Pasalnya, saat dirinya melaporkan adanya dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya kurang lebih seluas 6.000 meter, dirinya justru diminta uang pelicin oleh oknum penyidik di Polda Metro Jaya sebesar 100 juta rupiah. Tak hanya dimintai uang, oknum polisi yang memeras Madi juga meminta tanah 1.000 meter persegi sebagai bentuk hadiah. Kecewa, kenapa? Orang tua aneh itu hampir 1 abad melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madi nih. Berapa bang nominal yang dimintain bang duitnya? Dia berucap itu 100 juta dan hadiah tanah 1.000 meter coba. Hei, mana pimpinan lu? Mana? Mentang-mentang gua apa? Pangkat rendah gua bekai. Hah? Sebelumnya, Brigadir Kepala Madi mengamuk di depan perumahan di kawasan Jatiwarna Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dirinya mendesak agar pihak pengembang perumahan dan beberapa oknum makler tanah untuk mengembalikan haknya. Kini Bribka Madi hanya bisa berharap segenap penegak hukum dari Satgas Mafia Tanah bisa menyelidiki kasus penyerobotan lahan milik orang tuanya. Sementara itu terkait kasus dugaan penyerobotan lahan Bribka Madi, Kabid Humas Polda Metro Jaya pun angkat bicara. Dari hasil penyelidikan ditemukan data bahwa tanah yang diduga diserobot ternyata pernah dijual. Identik ini dijual oleh Tonge, atas nama Tonge ya, merupakan ayah dari Wadi. Yang dijualkannya sejak tahun 1979
sampai dengan rentan waktu 1992. Penyidik sudah melakukan langkah-langkah, belum ditemukannya adanya suatu perbuatan melawan hukum. Ini LP tahun 2011 yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nalar logika kita berpikir ketika ada statement mengatakan diminta hadiah 1000 meter, sedangkan sisanya aja tinggal 516,5 meter persegi. Tentu ini butuh konfrontir, ya. Kita akan lakukan itu. Pemirsa, warga Lampung dihebohkan dengan kemunculan seorang lansia yang diduga hendak menculik balita di permukiman penduduk. Kejadian ini pun membuat para orang tua khawatir dan juga cemas. Terlebih dalam 2 bulan terakhir ada 2 kasus penculikan yang menjadi sorotan, yakni Malika yang dijadikan sebagai pemulung dan juga bocah diculik untuk dijual organ tubuhnya. Warga di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Lampung digegerkan dengan sosok wanita lansia yang diduga hendak menculik anak. Warga menjelaskan belum pernah melihat lansia tersebut, namun langsung menggendong anaknya dan hendak dibawa. Orang tua balita yang mengetahui kejadian ini kemudian meneriakinya. Terduga pelaku yang panik kemudian meninggalkan balita dan melarikan diri ke arah jalan raya. Sementara balita perempuan yang hampir menjadi korban berhasil diselamatkan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Pelaku itu sempat megang anak itu. Sempat, dia udah diginiin. Oh, anaknya udah digendong. Udah mau digendong. Terus apa respon dari Mbak gimana? Gue teriak, gue sempat ngomong gini, walaupun gue itu diem kayak mati rasa itu, gue ngomong, Mbak jangan itu anak gue gitu. Langsung dilepasin sama dia, langsung noleh, apa ada orang atau gimana, noleh terus ketawa. Kehebohan dugaan penculikan anak ini membuat para orang tua cemas mengingat sederet kasus penculikan anak selama setahun terakhir meningkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPA menyebut terjadi 28 kasus penculikan anak sepanjang tahun 2022. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021. Belum hilang dari ingatan kita, bocah Malika berusia 6 tahun diculik pada 7 Desember 2020 lalu di Jakarta Pusat. Pelaku adalah atas nama Iwan Suwarno yang merupakan seorang pemulung. Setelah hampir 1 bulan hilang, Malika akhirnya ditemukan di kawasan Ciledug, Tangerang saat memulung. Tangis haru hingga sujud syukur diluapkan orang tua Malika. Mereka terus berharap kondisi Malika baik-baik saja. Sementara pelaku diringkus petugas di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten saat memulung menggunakan gerobak. Namun pelaku membantah menculik korban. Jeki yang juga adalah residivis kasus pencabulan ini berdalih dirinya membawa kabur Malika karena diperintah seorang bernama Heri yang baru dikenalnya di jalan. Kasus lain yang menjadi sorotan adalah penculikan bocah 11 tahun di Makassar. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku yang menculik dan membunuh korban karena berniat menjual organ ginjal korban. Menurut pengakuan salah satu pelaku, rencana penculikan dan pembunuhan didapat setelah menonton konten penjualan organ tubuh di media sosial yang bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Pelaku berupaya mengirimkan email ke sejumlah situs jual beli organ tubuh manusia yang dikunjungi sebelumnya, namun tak ada satupun yang membalas email tersebut karena pelaku hendak menjual jenazah korban secara utuh. Para pelaku tidak mengetahui letak organ yang akan dijual hingga akhirnya jenazah korban dibuang. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, tersangka Solihin alias Duloh mengaku tergiur iming-iming uang 500 juta rupiah dari Wawon sehingga masuk dalam pusaran kasus pembunuhan berantai. Duloh mengaku membunuh 7 dari 9 korban kasus pembunuhan berantai ini. Tergiur dengan iming-iming uang sebesar 500 juta rupiah, membawa Duloh ke dalam pusaran kasus pembunuhan berantai. Doktrin dari tersangka Wawon Erawan tentang sosok sakti pemberi kesuksesan bernama Aki Banyu membuat pria yang sehari-hari berjualan es cincau ini terperangkap. Pembunuhan demi pembunuhan terus dilakukan Duloh setiap menerima perintah dari Aki Banyu yang belakangan dia ketahui adalah Wawon. 7 dari 9 korban dieksekusi oleh Duloh, baik dengan cara diracun maupun dicekik. Duloh sendiri mengaku sudah kerap menagih uang 500 juta rupiah yang dijanjikan Wawon. Namun, Wawon selalu mengelak dengan dalih uang akan diserahkan jika semua pembunuhan yang sudah dirancang selesai dilakukan. Solihin alias Duloh telah mengakui seluruh perbuatannya dan meminta maaf kepada seluruh para korban serta siap menerima hukuman. 7 orang bapak yang ngelakuin merasakan ya membunuhnya. Bapak terima
kesalahan Bapak itu cuma 7 orang. Bapak juga merasakan, tapi ini perasaan disuruh nggak boleh membantah. Gitu. Nah, Bapak tuh bisa ngebantah? Ya, suruhan si Rowan, jangan boleh ngebantah, harus itu. Siun kuwon atau kumaha? Hah? Siun kuwon atau kumaha? Kibanyu itu, ujung-ujungnya Kibanyu. Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini terus menyelidiki kasus pembunuhan berantai tersebut dan masih menunggu hasil ekshumasi terhadap jasad para korban. Pemirsa, sejumlah fakta terungkap dalam rekonstruksi ulang kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah. Selain itu, dalam kasus tersebut, polisi turut mendalami unsur kelalaian dari penabrak. Polri menggelar rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Attallah. Total ada 9 adegan yang diperagakan, namun saat reka ulang keluarga Hasya Attallah tidak hadir. AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono memerankan langsung rekonstruksi ulang kecelakaan. Eko adalah pengemudi mobil yang menabrak Hasya dalam kecelakaan di Jalan Raya Srengseng Sawah 6 Oktober 2022 lalu. Dalam salah satu adegan terungkap sesaat setelah Hasya tertabrak, Eko turun dari mobil dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Namun, tidak langsung membawanya ke rumah sakit. Penyelidikan ulang kasus ini dilakukan atas perintah Kapolri. Usai polisi menetapkan Hasya yang tewas tertabrak sebagai tersangka. Itu dulu, ya. Tindak lanjut ini kan belum selesai. Tim masih bekerja dan tentunya nanti akan disampaikan pada perkembangannya. Itu dulu ke depan. Ada kemungkinan kendaraan lain nggak Pak yang melanggar? Kesimpulan belum kita bisa ambil kesimpulan ya. Kan tidak bisa serta-merta kemudian ada kesimpulan. Tetapi menjadi catatan penting, rekonstruksi ini merupakan bagian daripada untuk bahan analisis, ya, bahan analisis. Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan Polda Metro Jaya tidak profesional dalam menangani kasus kecelakaan ini. Alasannya, karena Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran baru membentuk tim khusus setelah korban dijadikan tersangka. Video kamera pengawas merekam kondisi jalan yang licin setelah hujan, diduga menyebabkan korban hilang kendali saat akan menghindari motor yang berhenti di depannya. Di saat bersamaan dari arah berlawanan muncul mobil SUV yang dikendarai pensiunan polisi dan melindas korban yang telah terjatuh. Warga yang menyaksikan kecelakaan tersebut melihat kedua kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi. Enggak pergi dulu, bentar tahu menghindari mobilnya dulu, parkir. Oh, parkirin mobilnya, iya, terus yang turun ponakannya. Dia turun, terus dia lihat dompet-dompetnya kali, dia alamatnya kemana rumahnya tuh anak itu kan. Akhirnya mau dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan di lokasi ini bukan pertama kali terjadi. Diduga faktor kondisi jalan yang sempit dan beberapa sumur resapan di tengah jalan membuat lokasi ini menjadi rawan kecelakaan. Pemirsa, pantauan lalu lintas di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali diperkuat dengan sistem monitoring manajemen sistem. Monitoring ini untuk memperlancar operasi ketupat 2023. Pemasangan area traffic management system di 3 wilayah yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali untuk mengawasi lalu lintas secara sistematis agar operasi ketupat 2023 berjalan lancar. Nantinya TMC, RTMC, dan juga TMC menjadi yang pusat kendali serta komunikasi diperkuat oleh sistem ini. Area traffic management system dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, memaksimalkan keamanan, hingga memberikan informasi kepada pengguna jalan. Sistem ini dilengkapi kamera bergerak sebanyak 68 unit yang memantau lalu lintas secara real time. Area traffic management system ini adalah penjabaran dari manajemen road safety terkait dengan penyediaan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan NTMC, RTMC, dan TMC. Kemudian dengan tujuan adalah untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas di 17
Pemirsa, dua terdakwa tragedi Kanjuruhan dituntut 6 tahun 8 bulan penjara pada sidang Jumat malam di Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka dinilai lalai hingga menyebabkan korban meninggal dunia maupun luka-luka. Oleh karena itu terhadap terdakwa Suku Sutrisno selama 6 tahun dan 8 bulan. Sidang tuntutan terhadap dua terdakwa tragedi Kanjuruhan dari unsur sipil, yakni Suko Sutrisno, Security Officer, dan Abdul Haris, Ketua Panpel, digelar pada Jumat malam di Pengadilan Negeri Surabaya. Keduanya dituntut 6 tahun 8 bulan penjara karena dinilai melanggar pasal berlapis dan akibat kelalaiannya menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Terhadap dua terdakwa tersebut dituntut masing-masing selama 6 tahun 8 bulan. Karena terdakwa terbukti melanggar pasal 359 KUHP, 360 ayat 1 dan 360 ayat. Kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa dan menilai ada bagian manipulasi dari suatu fakta persidangan. Saya mengatakan manipulasi, walaupun bukan hanya keberatan kan terlalu sopan ya. Ya, saya mengatakan itu ada bagian manipulasi dari suatu fakta persidangan. Atas tuntutan jaksa penuntut umum, kuasa hukum terdakwa akan melakukan pembelaan pada sidang selanjutnya yang digelar pada Jumat pekan depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Terdakwa obstruction of justice Arif Rahman Arifin menangis saat membacakan pledoi atau nota pembelaan. Informasi akan hadir usai jeda berikut.